Oh Tuhan, oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Sekali lagi. Oh Tuhan, pimpinlah jalanku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku, mencari domba yang sesat, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Amin, Bapak Ibu Saudara, di tahun yang baru ya, mari kita mencari jiwa-jiwa yang sudah lama tidak bertemu, sudah lama tidak berjumpa di tubuh Kristus ilahi ya. Mari mulai hari ini, mari kita saling menopang, saling mendoakan supaya hari-hari berikutnya, minggu depan kita semakin diberkati, bertambah-tambah yang hadir ya. Saling kita, walaupun kita tidak ketemu secara langsung, tapi melalui Zoom kita diberkati. Kita boleh menjadi saluran berkat ya di hari-hari yang semakin jangan kita takut. Karena apa? Tuhan tetap memimpin setiap langkah Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita angkat pujian yang kedua. Kalau ku cari damai ya. Kita semua tahu lagu ini ya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Katakan, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau kita mencari pertolongan kepada manusia terbatas. Tapi kalau kita mencari ketenangan, kita hanya di dalam Yesus. Mari kita melekat setia kepada otoritas Tuhan bahwa Yesus adalah sang penyedia, sang penolong.
sumber dari segala-galanya di dalam kehidupan kita. Tanpa Yesus kita tidak berarti. Amin. Ya, kalau aku cari damai hanya di dalam Yesus, pertolongan kita hanya di dalam Yesus. Ya, Ibu Foni, ya, pertolongan di tahun 2025 kita semua mengalami pertolongan Tuhan itu sangat dahsyat. Kita tidak pernah dibiarkan sampai kelaparan, sampai jatuh tergeletak. Karena apa? Karena kita setia. Setia bagaimana? Datang bersekutu, baca firman Tuhan, dan firman itu kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berjudul Allah kuasa melakukan, ya. Allah kuasa melakukan segala Perkara Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Katakan sekali lagi, Allahku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allahku maha kuasa. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan yang boleh dibawakan hambanya, aku akan bacakan ya ayat sponsori pada malam hari ini yang tertulis di Yesaya 41 ayat yang ke-10 ya. Demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi walaupun kita dengar ya, Sumatera Utara ya hampir semua ini musim penghujan, banjir ya. Banjir hampir seluruh provinsi. Kita tentu sebagai manusia ada rasa takut, ada rasa bimbang, ada rasa khawatir. Itu manusia. Sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Tapi firman Tuhan mengatakan di sini, janganlah takut sebab aku ini huruf besar. Sebab aku menyertai engkau, Immanuel. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih ya Bu Heti ya atas pujiannya. Tanpa musik juga Tuhan lihat kita ya hati ya, memuliakan Tuhan. Ya, puji Tuhan ya, terima kasih. Saat ini ya memasuki tahun 2026 tentang kemurahan Tuhan dan otoritasnya. Nah di sini ya, tahun ini memang tahun baik ya. Tahun mujizat, tahun kebaikan Tuhan, tahun menyatakan kasih-Nya kepada anak-anaknya. Terutama ya orang-orang yang benar-benar diperkenan sama Tuhan, Tuhan akan nyatakan mujizatnya. Jadi banyak berita-berita saat ini ya yang menakutkan ya, yang apa yang membuat kita
shock, yang tadinya udah happy, udah tenang, tiba-tiba ada berita ini, kita tegang gitu ya. Jangan takut karena Tuhan katakan ada kemurahan Tuhan yang akan bekerja tahun ini, ya. Tapi yang penting kita jaga hati, jaga perkataan kita, ini penting sekali karena ini yang menentukan pintu membuka berkat atau kutuk. Nah, di sini ya. Maka Tuhan katakan juga, kenapa Tuhan memberikan kemurahan kepada anak-anaknya? Karena itu janji firman Tuhan harus tergenapi. Sebelum aku datang, Tuhan katakan, aku akan mencurahkan berkatnya. Membuktikan bahwa firman itu hidup, ya dan amin. Tapi bagaimana untuk memberkati anak-anaknya? Orang yang selaras, yang melakukan kehendak Tuhan, dan orang yang takut akan Tuhan. Itulah janjinya akan dinyatakan. Ya, maka jangan takut kita. Percaya saja apa yang belum kita dengar, belum kita lihat, ya, belum terbukti. Tapi kalau kita terus sungguh-sungguh mencari Tuhan, waktu Tuhan akan dinyatakan. Nah, disinilah. Maka ada kemurahan Tuhan dan Tuhan juga punya otoritasnya ya yang tidak bisa diutak-atik oleh kita. Karena kita ini siapa yang bisa mengutak-atik Tuhan? Nggak ada ya. Maka kita lihat pembukaannya saat ini di Roma 2. Dikatakan apa? Roma 2 ayat 4 sampai dengan ayat 7 dikatakan apa ya? Roma 2 ayat 4 sampai dengan 7 di sini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Nah, di sini ya. Kesabarannya dan kelapangan hatinya, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Di sini, ya ayat 6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Nah, di sini. Ini janji firman Tuhan ya. Maka di sini dikatakan jangan anggap sepi atas kemurahan Tuhan, jangan anggap enteng ya atas kesabarannya Tuhan. Tuhan itu tetap panjang sabar tapi bukan dimanfaatkan, bukan maunya kita, suka-sukanya kita biarin deh Tuhan dari dulu dan sekarang tetap eh, bilang cepat datang tapi belum datang, tapi justru dengan tanda-tanda inilah kita melihat bahwa waktunya ini sedang berbicara Tuhan ini kepada individu ya. Maka di sini maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya Tuhan? Gak bisa dianggap sepi kebaikannya Tuhan ya, tapi kita harus tinggikan, agungkan, saksikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Halo, suaranya hilang Bu Elia. Oh ya, suara sekarang Sudah, ada? sudah. Sudah Terus ada. hilang. Oke. Sudah, sekarang ada ya? Sudah ada, Bu. Oh ya, terima kasih ya, Siska ya. Nah, di sini. Jadi di sini Tuhan katakan ya, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya Tuhan. Kita aja kan sabar menghadapin anak kecil ya, ya udahlah, mungkin dia nggak ngerti. Sabar, sabar, sabar. Tapi kalau terus-terusan terus sabar, dia nggak berubah-ubah, gemes juga betul nggak? Hanya dipukul juga tuh anaknya nggak dikasih bangetnya nggak ngerti-ngerti gitu ya. Makanya Tuhan mah nggak mukul, cuma aja bumi goncang. Betul nggak? Karena dia punya otoritas. Jadi jangan sampai Tuhan gitu ya. Ngeri kali gitu ya. Dunia bisa jungkir balik gitu ya. Nah di sini, maka di sini katakan ya, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan kesabarannya dan kelapangan hatinya ya. Tuhan masih lega hati memberikan ya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan. Jadi Tuhan memberikan waktu ya, sampai kapan ini ya. Makanya sekarang ada di goncang sana, goncang sini. Sebetulnya Tuhan lagi berbicara, Tuhan sedang menyadarkan dia bahwa harta karun semua yang ada tuh itu semuanya akan sia-sia. Seperti saat ini ya, gempa bumi, tertimbun, itu harta nggak bisa diambil lagi kalau udah tertanam gitu ya di bawah tanah ya. Boro-boro harta orang pun yang tertanam juga nggak bisa, mungkin udah meninggal gitu ya. Jadi apa sih kekuatan kita? Nggak ada. Makanya kita benar-benar hormati karena dia adalah raja di atas segala raja yang nggak bisa saat ini dianggap enteng ya. Makanya di sini Tuhan katakan ya ada kemurahan Tuhan ya pada zaman akhir. Memang kita ngeri-ngeri sedap lihatnya keadaan dunia. Tapi untuk anak Tuhan nantikan mujizatnya ya karena Tuhan akan memberikan kebaikan kepada kita. Maka di sini katakan ayat 5-nya ya, tapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Nah, di sini. Banyak orang yang mengeraskan hati,
Tuhan dulu dan sekarang sama aja nggak datang-datang, hati-hati. Beda Tuhan katakan, lihat tanda-tanda itu. Ya, di Wahyu katakannya gempa bumi, badai, puting beliung, udah kejadian semuanya ya. Sekarang banjir di sana sini, ya sampai ada yang nanya gini, Bu Elia, Bintaro banjir. Enggak, kata saya tuh aman, puji Tuhan, hujan gerimis sebenarnya dia. Tapi kan Jakarta Utara, Barat, ya, sampai anak saya aja kerja kebanjiran ya, sampai mogok ya, kesian juga sih kata saya. Tapi puji Tuhan udah mogok jalan lagi gitu kendaraannya. Kata saya, itulah memang semua diizinkan Tuhan. Tapi bisakah kita bersungut-sungut dengan keadaan banjir ini? Enggak bisa juga. Kecuali kita bisa mengucap syukur ya kalau memang diizinkan itu. Nah, di sini sebetulnya kita untuk menyadarkan ya, nggak ada yang paling hebat, nggak ada yang paling apa rumahku sih nggak kebanjiran, aman-aman aja. Yang lain nggak ada yang dibanggakan, kalau Tuhan mau libas semua juga bisa kena. Jadi nggak ada yang dibanggakan gitu ya. Apa mau rumah tinggi, rumah rendah, kalau mau banjir Tuhan datangkan badai mah bisa aja, betul nggak? Nah, disinilah kita harus tahu kalau Tuhan sudah bekerja itu ngeri ya, ngeri sekali. Maka di sini katakan ya, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah, murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Nah, di sinilah. Kalau Tuhan sudah menghukum, mau kita doa jengkang-jengking, tetap gak akan dilaksanakan doa kita. Kenapa? Karena Tuhan punya otoritas. Kamu boleh doa, tapi aku sedang menghukum bangsa ini. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Oke Tuhan. Nah ini, ya. Jadi makanya kita harus mengikuti kegerakan Roh Kudus. Kemana Roh Kudus mau kita lakukan. Kalau kita nggak melakukan, kita udah capek-capek doa. Mana buktinya Tuhan? Kok nggak dinyatakan, kata Tuhan, aku nggak mau doakan untuk dia. Bukan untuk dia, aku sedang menghukum. Nah kan capek sendiri gitu ya. Jadi hanya ikutilah alurannya Tuhan. Bukannya kita cuek. Enggak, kita tetap kesian. Tetap kita doakan. Tapi bukan berarti itu sang untuk Tuhan. Mana Tuhan, aku udah berdoa, buktinya hasilnya nggak ada. Bukan itu. Ya, tapi serahkan, kembalikan kepada Tuhan. Karena dia yang punya otoritas, Tuhan yang mengatur kita, Tuhan yang membentuk kita. Masa kita mau melawan kepada Sang Penciptanya. Nah, di sini. Maka di sini katakan ya, di sini ya, menimbun murka Allah atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut apa? Perbuatannya, ya. Dan di sini apa sih yang kita perbuat di dalam selama di dunia ini? Itulah perbuatan kita akan dibalas oleh Tuhan. Tapi kalau engkau mengumbar hawa nafsu, engkau menyakiti orang, engkau terus menindas orang terus, ada dampak dan akibatnya. Tapi kalau kita nggak salah, kita ditindas, oh puji Tuhan, Tuhan terima kasih, aku mengucap syukur. Amin. Berarti kita mau naik level. Di mana kita difitnah, di mana kita dianiaya, justru kita naik level. Ya, disitulah ya hebatnya Tuhan. Kalau ada syaratnya, kalau kita bisa mengucap syukur, kalau kita nggak bisa apa melawan, ya, tapi hanya berserah sama Tuhan. Nah ini, jadi ada poin-poin sebelum Tuhan memberkati kita, ada yang harus kita laksanakan. Apa? Yaitulah pembentukan diri kita. Maka nanti lihat, berkat itu akan datang dengan sendirinya. Ya, nah di sini ayat 7 dikatakan apa? Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Nah, di sini kita tidak akan dibinasakan. Kalau tidak seizin Tuhan, walaupun ada sesuatu yang mengingat, tetap kita akan diluputkan. Amin. Ya, maka di sini kan, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Kita tetap tekun berbuat baik. Ya, karena berbuat baik inilah menjadi cermin, ya, mencari kemuliaan untuk Tuhan, kehormatan bagi Dia, dan ketidakbinasaan. Nah, disinilah, ya. Jadi di sini Tuhan banyak menuntut kita untuk terus tekun, ya, berbuat baik, jangan capek, jangan lelah, terus berbuat baik. Selagi kita dipercayakan segala sesuatunya, ya, seperti Bu Heti dipercayakan untuk menyampaikan sabda firman, terus sampaikan sampai ya keliling gitu, keliling dunia ya. Tapi saat lihat Bu Heti terus melakukannya, mau di Zoom ya, baik nanti ke bagian yang sakit. Nah, di sini itu ada bagiannya ya. Di sini katakan untuk mencari apa? Mencari untuk kemuliaan Tuhan, mencari untuk kehormatan Tuhan dan ketidakbinasaan. Nah, di sini ya, di mana nanti orang lain kolab, di mana orang lain nanti kalah perang, belum perang udah kalah, tapi kita tetap tegar.
kita kuat. Kenapa? Itulah ada roh Allah bersama kita. Amin. Makanya saat ini ya, untuk ibu-ibu yang ada di tempat ini, ya, ada kekuatan, ada roh Allah. Kenapa? Kita dengar firman ini, Tuhan sedang bersabda, sedang meneguhkan kita. Jangan takut, ya. Memang saat ini banyak hoak ya saat ini ya, yang ditakut-takutin, di mana yang gelap, di mana negeri orang. Indonesia dibawa-bawa nanti akan gelap gulita katanya. Nanti yang di bank nggak bisa diambil uang katanya karena gelap lampu tobat. Ini suka GR-nya tuh itulah Indonesia namanya juga ya Indonesia. Padahal Indonesia itu kan bagi kemuliaan. Mesti harus ciptakan kata-kata yang profetik, kata-kata yang membangun. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan, bukankah itu indah? Betul nggak? Ya, nah di sinilah. Nah kemudian kita lihat lagi di sini ya. Nah, coba di Roma 11. Roma 11. Roma 11 ayat 22. Apa yang dikatakan Tuhan katakan di sini ya? Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Lihat di sini. Perhatikanlah kemurahan Allah. Ya, kemurahan Allah itu apa? Kita sampai saat ini bisa memasuki tahun 2026 untuk mengucap syukur, diberikan kekuatan yang sehat, ya, masih bisa makan, ya, masih bisa memuji Tuhan, sehat, ya. Kita bersyukur sama Tuhan, ya. Maka perhatikanlah kemurahan Tuhan, engkau masih dipelihara, kata Tuhan. Masihkah engkau bersungut-sungut? Masihkah engkau membanding-bandingkan? Jangan mengucap syukur. Ya, di sini yang Tuhan mau. Jadi perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Tuhan bisa marah kalau kita bersungut-sungut ya. Kalau kita tidak puas diri, nggak bisa mengucap syukur. Lihat di sini Tuhan katakan ya. Dan juga perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya Tuhan, jika tidak kamu pun akan dipotong juga di sini. Tuhan kasih waktu dan kesempatan. Jatuh bangun terus bertobat. Ayo sampai kapan nak? Cepat pertobatan. Sekarang memasuki tahun 2006, engkau harus lahir baru. Ya malu dengan tahunnya. Tahun namanya tahun baru, tapi hidup masih tahun lama. Gitu ya, tahun 2025. Buang tahun 2025 ya. Sudah hidup baru, saat ini ayo. Cara pandang yang baru, ya pembaharuan budi, pikiran. Ya semua karakter kita harus diperbaharui. Dengan siapa kau bukan dengan diri kita? Ya, jangan umbar hawa nafsu. Hati-hati iblis ingin mencuri berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Hati-hati karena tahun ini ada kemurahan Tuhan untuk anak-anaknya. Janjinya akan dikenapi. Itu dia saya merinding. Ya, karena apa saya kasih tema tentang kemurahan Tuhan? Waktu saya doa untuk Natalan, Tuhan aku kata saya untuk tahun depan, temanya apa sih Tuhan? Kata saya tuh ya. Kan saya selalu nanya ya kamu. Perayaan Natal, Tuhan kasih apa di dalam roh saya kuasakan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan, Tuhan. Oke Tuhan, kemurahan Tuhan dan otoritasnya Tuhan. Tuhan kan punya otoritas. Saya tambahin otoritasnya. Sebetulnya Tuhan memberikan kemurahan Tuhan. Amin Tuhan. Berarti saya mendapat kemurahan Tuhan tahun ini. Makanya saudara saya bagikan kepada ibu-ibu tempat ini ya. Ya, ayo ingin dapat berkat, jaga mulut, jaga mata, jaga hati, jaga telinga. Jangan dengar gosip-gosip, buang itu semuanya sampah. Nanti kerekam jadi menghakimi ya. Oh iya ya si anu begini begono, hati-hati ya. Kenapa? Ada kemurahan Tuhan akan mencurahkan berkat. Jangan sampai nanti malaikat kasih berkat digantung. Nah, dia masih buka celah. Wah, nggak terjadi berkatnya ya. Tapi mari saat ini maka di sini katakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Ternyata keselamatan itu juga harus kita jagai. Kalau keselamatan kita tidak dijagai, kita akan lengah, kita akan terpengaruh dengan berita-berita yang menakutkan, kita akan terintimidasi dengan teman-teman yang lemah. Hati-hati, makanya harus ketemu teman yang perkasa, teman yang kuat, yang bisa membangun. Itulah pondasi kita. Tapi kalau kita punya teman yang tukang gosip menjatuh, hati-hati. Kita jadi ikut dilema juga. Ya, nah di sini pentingnya. Ini zaman udah zaman akhir, kita juga harus jaga jubah kita, jangan sampai dikotori. Supaya kita benar-benar ya
dipakaikan jubah yang baru, ya, tahun baru, sehingga kita benar-benar bertanding dengan tahun ini, sehingga tetap kita baru di hadapan Tuhan, menjadi ciptaan yang baru, ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu janji firman Tuhan, ya. Maka di sini katakan hati-hati, ya, Tuhan memberikan kemurahannya, tapi kalau Tuhan sudah punya otoritasnya, Tuhan bisa menghukum. Walaupun itu hamba Tuhan, kalau kita lengah, kalau kita saya dengar kabar, ya, ada hamba Tuhan katanya indah di luar, bagus sekali, tapi anaknya di situ pada kepahitan, pada kecewa, ya. Tapi ada hamba Tuhan yang humble, ditegur sama anaknya, dia sadar, ya, mama boleh, mama cinta Tuhan, tapi kami gimana? Kami kurang diperhatikan. Di situ mamanya langsung berubah. Mama, oh iya, katanya, mulai dibagi waktu. Nah, inilah ya Tuhan bisa pakai lewat anak-anak, ya. Nah, disinilah kita penting ada keseimbangan dalam hidup ini. Kalau kita terus, ya, melayani, memang oke melayani, tapi Tuhan juga bisa bicara pakai anak, ya, pakai suami, ya. Nah, di sini penting sekali kita harus humble. Jangan kita merasa hamba Tuhan, rasanya kita udah nggak bisa dinasehatin, kita pokoknya paling benar, paling the best, kata Tuhan, tuh kamu sombong. Tuhan tidak seperti itu kita untuk terus tergila-gila. Tapi mari, lihat sekeliling kita, lihat di sekitar kita. Amin. Nah, disinilah kita saling dilengkapi, ini penting sekali. Saya percaya, ya, seperti hamba-hamba Tuhan yang saat ini saya sedang doakan beberapa hamba-hamba Tuhan, ya. Saya minta dikuatkan mereka semuanya. Saya kalau doain hamba Tuhan nggak lihat gereja mana, saya sebut tuh nama-nama yang tahu yang namanya, ya. Saya doakan Tuhan kuatkan, teguhkan. Kenapa? Karena kita saling melengkapi, ya, baik itu pemuji penyembah, baik itu pendoa syafaat, baik penginjil, ya, baik siapapun saya doakan. Kenapa? Karena ini penting sekali. Ini momen satu tubuh Kristus, betul nggak? Tidak dibeda-bedakan. Kita memang satu tubuh Kristus ini saling melengkapi. Sudah tidak lihat merek gereja lagi, tapi ayo. Namanya tubuh Kristus kita bersatu. Amin. Karena akan datang kemurahan ini. Jangan sampai nanti Tuhan membawa bumerangnya, ya. Kalau kita nggak bertobat, kita tetap aja Tuhan akan potong, kata Tuhan, ya. Kamu pun akan dipotong. Bayangin hamba Tuhan juga akan dipotong. Ya, bahaya, berkatnya dipotong. Tuhan tadinya diberkati aku, jadi diberkati, kata Tuhan, aku potong. Belum sempurna, ya. Nah, di sini jadi hati-hati sekali kalau saya dengar orang, ya, yang nabur tiba-tiba terus diberkati berlipat kali ganda. Saya cuma gini, Tuhan memang luar biasa, sahabatnya. Memang benar Tuhan itu tidak pernah berhutang, kata saya. Siapa yang menabur, aku tidak berhutang, aku akan kembalikan berlipat kali ganda. Saya dengar kesaksian orang yang diberkati, ya. Ya Bu, ini saya diberkati, katanya. Saya nabur, Tuhan berkati lagi. Oh, puji Tuhan, memang Tuhan kita luar biasa, kata saya. Dahsyat sekali, kata satunya. Makanya di dalam Tuhan tuh jangan pernah hitungan sama Tuhan. Tuhan akan hitung lagi. Nah, ini tukang hitung sama saya, aku hitung lagi deh di kalkulator lagi. Kalau Tuhan kalkulator, 0 kita dapatnya. Betul nggak? Bukan kebaikan. Tapi lihat, itulah Tuhan kita, ya. Mari saat ini kita harus mengerti, mengenal Tuhan lebih lagi memasuki tahun 2026 ini, pembaharuan hidup kita ini, ya, harus berubah, ya. Masuk dalam dimensinya Tuhan, di dalam musimnya menantikan kedatangan Raja di atas segala raja. Cuma kita tidak tahu kapan, tapi lihat, saya dengar di Israel ini sedang mempersiapkan umat Israel, orang Yahudi, ya, mempersiapkan di trompet, ya, sampai negara dunia itu kaget, ada apa ini, Israel udah mulai saat ini reaksi, mulai berjaga-jaga, dia mempersiapkan trompet untuk ditiup. Nah, berarti apa yang kita saat ini, apakah kita mau tenang, nyaman? Ya, kita juga jaga jubah kita. Kita juga harus mempersiapkan diri, gitu, ya, supaya kita layak di mata Tuhan. Mari saat ini, ya, waspada ini perlu sekali, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Di Roma 9, ya, saat ini, ya, kita lihat Roma 9. Roma 9 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Ini lihat Tuhan katakan, ya. Tuhan katakan, ya, kepada Musa, ya. Ya, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku, kata Tuhan. Tuhan mau menaruh belas kasihan.
Jadi ternyata Tuhan yang menentukan belas kasihan ya di sini. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Nah, di sini. Jadi suka-sukanya Tuhan, ya. Siapa yang dapat berkat besar, siapa yang dapat berkat kecil, mengucap syukur, ya. Kenapa? Karena Tuhan katakan, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang atur di dalam segala hal, ya di sini. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Makanya saya kalau dengar orang diberkati, saya senang. Udah Tuhan tuh luar biasa ya, kata saya tuh memang dahsyat, kata saya. Nah, saya begitu dengan orang diberkati Tuhan, aku juga mau diberkati Tuhan. Bukan saya langsung iri gitu ya, orang diberkati enggak. Saya malah senang. Senangnya hebat Tuhan itu memang luar biasa. Nah, di sini ya, kalau ada orang misalkan ya menekan kita, jangan kita balas, tapi kita doakan Tuhan aku memberkati dia. Nah, ini kenapa? Saat iblis berusaha untuk mencuri berkat kita. Jadi hati-hati sekali karena tahun ini ada tahun kebaikan, ada tahun kemurahan ya. Eh, Jauhkan dari berita-berita yang menakutkan ya, tapi kita berdoa sama Tuhan supaya kita juga tidak terintimidasi, tapi kita ciptakan dunia ini, dunia penuh kemurahan, dunia penuh pertobatan, dunia ini menjadi penuh kemurahan Tuhan, kemuliaan. Jangan sampai nanti orang luar masuk mempengaruhi Indonesia, sehingga Indonesia ini jadi ditawan sama orang luar. Kan aneh, nggak lucu gitu, tapi kita juga harus doakan. Orang luar yang masuk jangan mengendalikan untuk Indonesia ini juga. Kita juga tetap harus berdoa, mawas diri dan berjaga-jaga ya. Nah di sini karena Tuhan juga akan terus melihat kepada anak-anaknya, kepada hamba-hambanya, kepada para nabi, kepada gembala. Tuhan sedang melihat karena Tuhan akan mencurahkan kemurahannya, kebaikannya. Nah di sini. Nah kemudian kita lihat lagi di sini ya, di sini katakan apa? Ya, sampai ayat 16-nya. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Nah, jadi nggak ada yang diandalkan kepada manusia, hanya kepada Tuhan. Ya, nggak tergantung apa di sini. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Gigi, ya berjuang mati-matian. Kalau Tuhan nggak mau berkati, tetap aja nggak ada berkatnya. Berjuang kita gali terus, usahakan ya. Kalau Tuhan nggak berkati, tetap aja nggak ada berkat. Tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ya, jadi disitulah. Makanya kan kalau orang dunia kalau usaha sepi, dia cari orang-orang pintar. Itu yang bahaya. Kalau Tuhan nggak suruh, ya kita jangan lakukan. Kalau kita suruh, ya kita laksanakan. Ya, nah itulah kita mengalami tuntunan Tuhan. Mungkin cara dunia mungkin berbeda, yaitu orang dunia bisa pakai bermacam cara karena dia nggak kenal Tuhan, ya nggak takut Tuhan, ya jadi macam-macam. Tapi kalau anak Tuhan menyimpang, menanya ke orang pintar, itu ada hukumannya. Kenapa? Firman tidak dilaksanakan. Ada akibatnya juga. Ya, jadi kita hati-hati kalau ada bujukan apapun juga jangan terpengaruh ya. Maka di sini Tuhan jelas katakan ya, di sini aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Bukankah kita selalu menantikan belas kasihan Tuhan kan selama ini? Minta kemurahan Tuhan ya, minta cuaca baik, minta tidak ada badai puting beliung Tuhan, kami minta keamanan Tuhan, kami minta dilindungi keluarga, betul nggak? Kalau kita minta yang terbaik kepada Tuhan ya, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kepada siapa Tuhan saat ini perkenanannya ya, ke si A, ke si B, ke si C, ke si D, Tuhan yang menentukan. Makanya kalau sekiranya belum nyampe berkat kita, jangan iri, mengucap syukur aja. Amin. Kalau kita ada di berkat, jangan lupa kita juga bisa membagi kepada orang yang memang butuh diberkati. Amin. Nah ini satu hal yang Tuhan minta ini ya. Karena berkat juga, kalau kita diberkati besar, kalau kita lupa daratan juga ya, itu juga akan jadi bumerang buat kita juga. Kenapa? Karena berkat itu hanya titipan daripada Tuhan. Amin. Nah ini. Nah kemudian kita lagi di sini ini apa di Matius 5. Matius 5. Ya, Matius 5 ayat 7 dikatakan apa? Ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Luar biasa di sini ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Ya, nggak pelit, nggak hitungan, ya, hatinya murah, punya kebaikan, punya belas kasihan, ya.
Apa tuh nggak usah di komentarnya, nggak usah disuruh, kita langsung jatuh hati, punya belas kasihan, selalu ingin memberi. Nah inilah ya, karena mereka akan beroleh kemurahan Tuhan. Nah, di sini ya. Jadi kita dulu yang bergerak, berilah ya, maka Tuhan akan beri. Ya, bukan menerima dulu tapi berilah di sini, maka ada engkau akan mendapat kemurahan daripada Allah sendiri. Ini kuncinya sebetulnya ini, berbahagialah orang yang murah hatinya. Ya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan siapa kemurahan itu? Dari Tuhan. Mengalir ya. Contohnya kemarin ya, saya kesaksian nih. Saya kesaksian, saya itu kan udah melayani di gereja ya. Jadi penatua saya di gereja. Nah sesudah itu saya kan punya baju putih, memang yang suka yang katun. Saya punya baju putih. Saya punya ide gini, kata saya tuh saya mau beli baju putih lagi, kata saya tuh gitu. Cuman anehnya, setiap mau beli baju putih ada aja halangannya tuh gitu. Ada lagi halangan terus gitu ya. Ya sudahlah, tunda. Sekali waktu Tuhan memberkati saya baju putih sampai saya dikasih 4 baju putih, saudara, bagus-bagus. Tuhan, terima kasih. Kata saya, Tuhan, Tuhan tahu aja ya, kata saya tuh ya. Saya memang lagi pengen beli baju putih, cuman nggak kesampaian melulu. Tiba-tiba ada yang memberkati saya baju putih 4, bagus-bagus. Mungkin kalau saya beli nggak sebagus itu. Tuhan, terima kasih. Kata Tuhan, kau baik, kata saya, Tuhan. Berkati orang itu Tuhan Yesus, kata saya tuh. Karena dia taat dan dia mau melakukan. Bayangin saudara. Kenapa? Tahu anaknya butuh baju, kata Tuhan, ntar ya nak. Mantesan saya mau beli, kehalang lagi, tiba-tiba Tuhan pakai orang itu bicara. Beri apa baju putih beras, saya ngomong juga sama orang itu kagak gitu ya. Coba lihat, konfirmasi itu luar biasa. Ya, itulah kasih Tuhan. Apa saya nggak bangga sama Tuhan kita? Banggalah saya. Ya, saya nggak minta sama Tuhan, saya nggak minta sama siapa, saya nggak ngomong, cuma dalam hati aja saya mau beli baju putih. Dikasihnya 4 sama Tuhan gratis lagi. Luar biasa Tuhan, terima kasih. Aku mendapatkan kemurahan daripada Engkau memasuki tahun 2006 ini Tuhan, bukti nyata mujizat terjadi, kata saya tuh ya. Itulah saudara. Ya, nah disinilah kita harus saling kasih mengasihi, itu penting sekali ya. Kenapa? Karena kasih, iman, pengharapan yang paling terbesar ternyata Tuhan itu adalah kasih Allah ya. Nah di sini, maka di sini juga dikatakan lagi apa ya. Ya, di sini berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan daripada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, saya mendapat kemurahan daripada Tuhan ya. eh, Apa seperti saya usaha untuk ikan juga itu dapat kemurahan daripada Tuhan ya. Eh, itu juga saya nggak kepikir sama sekali, tapi saya nggak mengandalkan dari ikan itu. Kalau memang Tuhan buka jalan itu hanya untuk apa selingan aja, tapi utama saya tetap pelayanan. Itu Tuhan bisa atur caranya Tuhan bekerja tuh ya. Kalau saya ada pelayanan nggak ada pesanan. Kalau saya nggak ada pelayanan ada pesanan. Itu hebat loh. Tuhan bisa ngatur seperti itu. Oh Tuhan, kau baik sekali ya. Sepertinya pelayanan saya juga diatur sama Tuhan. Coba indah, saudara. Ya, kalau kita bisa menyenangkan Tuhan, kita ada dalam kendalinya Tuhan. Kemanapun kita melangkah diluputkan, ya, dijauhkan segala malapetaka, dijauhkan segala bahaya. Saya percaya itulah Tuhan yang berkuasa. Maka kita harus bergantunglah kepada Tuhan, ya, di sini. Maka di sini Tuhan katakan Tuhan punya otoritas itu apa? Otoritas itu berbicara tentang kekuasaan, ya, keputusannya, ya pengaruh yang besar karena dia dominasinya, ya pengaruh besar. Tuhan itu punya wewenang karena dia adalah raja di atas segala raja. Gak bisa kita dikoreksi Tuhan. Gak bisa kenapa Tuhan dia begitu. Kenapa Tuhan gitu. Kata Tuhan, kamu diam. Jangan nanya kenapa-kenapa. Tapi kita mari mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Karena disinilah ya kita ini hanya sebagai budak, sebagai hamba ya yang tidak berguna. Tuhan mau kita tetap humble mengandalkan Dia. Nah, kemudian kita lagi di sini Kolose 3. Kolose 3 Kolose 3 ayat 12 dikatakan apa? Kolose 3 ya. Ya, ayat 12 dikatakan apa di sini?
Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini kuncinya yang Tuhan minta. Ya, satu hal yang Tuhan minta. Ya, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya oleh Tuhan. Ya, kita ini semua dikasihi oleh Tuhan, sudah dikuduskan. Mungkin dulu waktu kita belum dipanggil, nggak kenal firman-Nya, kita ini cacat celah, kita ini kotor yang bernoda. Boro-boro kenal Tuhan, ya nggak kenal firman-Nya. Ya, cuman kita nengok doang gereja gitu, nggak serius gitu ya. Sekarang kita dipilih sama Tuhan, dikuduskannya kita ya, dengan kita lahir baru ya, dan dikasihinya oleh Tuhan. Tuhan katakan satu yang Tuhan minta, kenakanlah belas kasihan. Jangan sombong kalau engkau sudah dipulihkan, ya. Tetap kita harus tetap kenakanlah terutama apa? Belas kasihan, ya. Punya kasih kepada saudara yang seiman, punya kasih sama saudara kita sendiri, ya. Punya kasih, ya. Bukan di orang yang sedang berkesusahan, kita ditekan, kita dihina, bukan dianiaya, tapi belas kasihan kita bisa saling membagi. Amin. Nah, di sini kemudian apa? Kita harus punya kemurahan, murah hati, ya. Senantiasa kita nggak tega kalau lihat orang tuh, ya. Selalu nggak tega. Kenapa? Karena ada kasih Allah, kasih Bapa terus mengalir, ya. Saya kalau lihat orang yang tersakiti, saya keluar tuh kasih Allah tuh, ya. Kesian ya orang itu. Kayak kemana aja tadi saya lagi pergi lihat kucing tuh, kucing itu kakinya patah sebelah. Saya memang nggak begitu ini kucing, ya. Tapi begitu lihat kucing jalannya, kakinya hilang sebelah. Ya ampun, tuh kucing kesian amat ya, kata saya gitu. Kesian amat kata gitu. Saya tuh kalau saya jalan kaki, mungkin saya halus ya, karena saya lagi bawa mobil, kata kesian amat itu kucing, kata saya tuh, ya, kakinya nggak ada, coba lihatin. Saya langsung, ya, kata saya, pasti dia juga kan pengennya jalannya normal gitu ya. Nah, dengan gitu tuh langsung jatuh hati aja. Pada satu ke kucing nggak begitu ya, gitu. Tapi begitu lihat kucing nggak sempurna, saya tuh punya belas kasihan gitu, kesian ya ini kucing gitu. Nah, terus kemudian apa? Harus punya ada kerendahan hati. Kalau kita dipakai Tuhan, kalau kita cerdas, kita pandai, ya, itu semua dari Tuhan, bukan dari diri kita. Kita ini nggak ada apa-apanya. Tapi Tuhan yang memampukan kita. Amin. Ya, kita harus bisa mengajari orang-orang yang tidak mengerti, harus panjang sabar, ya. Mungkin sekali dua kali, ya, nggak mau ngerti, tetap kita ngurut dada, sabar gitu ya. Jangan sampai emosi marah gitu ya. Nah, di sini maka di sini kata kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan ini penting. Ya, kelemah lembutan ini maksud berarti bukan kata-kata kasar, keras, ya. Ada kelemah lembutan dan kesabaran. Di sini Tuhan menuntut kita kesabaran. Penting sekali kesabaran ini pada zaman akhir ini. Jangan sampai iblis mencuri berkat kita, tapi mari saat ini mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, ya, sehingga terjadi mujizat Tuhan ini, sehingga Tuhan punya otoritas kepada siapa aku akan curahkan kasih-Nya. Kepada siapa aku mencurahkan belas kasihannya. Makanya saat ini ayo bertanding di dalam hidup dengan iman, ya, iman tanpa perbuatan mati. Kita harus bertindak, kita harus laksanakan kehendak Tuhan. Apa yang mau Tuhan kehendaki, melekatlah kepada Tuhan. Hanya satu Tuhan minta, melekat kepada Dia, maka ada kemurahan Tuhan dan ada otoritasnya, ya. Luar biasa. Jadi saya mengalami memasuki tahun 2026 ini, saya mendapatkan kemurahan daripada Tuhan, ya, sehingga mujizatnya Tuhan sudah nyatakan. Tuhan, kata saya, aku nggak minta kepada engkau, aku tidak bilang sama orang, kok Tuhan tahu, ya. Namanya Roh Kudus, kontak sama Roh Kudus, bicara langsung. Jadi di situ saya tuh kok dahsyat Tuhan. Nah, kalau sudah begini, apakah kita bisa menyakiti Tuhan? Nggak ada yang bisa menyakiti Tuhan. Yang ada kita justru ingin menyenangkan Tuhan. Yang ada ingin kita lebih lagi, gitu ya. Bagaimana kita untuk menerapkan kepada orang yang tidak mengerti. Bagaimana untuk menyampaikan kabar baik ini. Nah, di sini kita butuh kesabaran. Di sini butuh kelemah lembutan dan kesabaran. Harus ada penguasaan diri. Karena saya percaya kalau engkau sudah melaksanakannya sesuai amanah firman ini, maka kemurahan Tuhan akan turun mengalir seperti sungai. Kalau Tuhan memberkati, enggak tanggung-tanggung, ya, dahsyat dan luar biasa. Nah, inilah. Jadi ayo saat ini, ya, untuk Bapak Ibu alami kemurahan Tuhan tahun ini, tahun berkat, tahun mujizat, tahun kebaikan. Ya, memang ada bencana alam, ada sesuatu yang mengerikan,
tapi tetap kita fokus kepada Tuhan yang terbaik dan doakan orang yang kena musibah, ya, karena kita juga tetap harus mendoakan saudara-saudara kita juga yang kena musibah. Amin. Jadi ini aja yang saya sampaikan. Biarlah ini juga menjadi berkat untuk Bapak Ibu juga ya, bahwa tahun ini adalah kemurahan Tuhan dan Tuhan punya otoritasnya. Kalau kita nggak bertobat, kalau kita tetap malas-malesan, hati-hati. Ada hukuman ya. Jangan sampai nanti saudara nggak diberkati, ngomel sama Tuhan. Padahal saudara yang nggak bisa dibentuk sama Tuhan. Amin. Nah inilah yang Tuhan mau ya. Puji Tuhan. Ini aja yang saya sampaikan ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Untuk firman-Mu, Tuhan, hamba sudah menyampaikan apa yang Kau berikan tema tentang kemurahan Tuhan dan otoritasnya. Hamba percaya, Tuhan Yesus, anak-anak-Mu, baik hamba-hamba-Mu, Tuhan, Engkau akan memberkatinya, tapi Engkau sudah memberikan kunci-kunci firman-Mu, Tuhan, untuk senantiasa waspada dan berjaga-jaga, karena iblis ingin selalu mencuri. Terima kasih, Tuhan Yesus. Biarkanlah firman ini menjadi berkat untuk mereka yang mendengarkannya. Kami percaya hanya kemuliaan untuk Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bu Heti. Baik, kita sudah menerima firman Tuhan ya. Luar biasa firman Tuhan. Kita disapa, dikuatkan, diingatkan ya bahwa Tuhan punya otoritas. Kemurahan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Bagaimana kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita firman Tuhan itu? Boleh sharing ya? Ada sharing ya Bu Elia? Siapa yang mau kesaksian boleh? Mungkin nanti doa syafaat dulu kali ya. Saya minta Bu Oh, Esther doa syafaat dulu ya. Oke teh, oke. Angka Sebelum satu kita pujian dulu masuk, boleh, nanti doa syafaat ya. Silakan. sebelum masuk di dalam doa syafaat, nanti yang dibawakan oleh Bu Esther, kita angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Bapa, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami persilakan yang mau dulu syafaat. Silakan Bu Esther doa syafaat. Bu Esther. Oke, mungkin ada cucunya ya. Kita minta Ripka, boleh Ripka doa syafaat Ripka? Oke. Silakan Bu Esther doa syafaat.
saya ya. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, penyertaanmu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus kebaikanmu. Pada malam ini ya Bapa, kalau kami boleh bersekutu dengan Engkau, semua itu karena kebaikanmu. Tuhan tuntun kami terus Tuhan. Tuhan pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk hormat bagi nama-Mu. Biarlah segala hormat dan pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Begitu juga Bapa kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah taruhkan firman-Mu di loh hati kami. Biarlah itu boleh berbuah dan berakar dan mengeluarkan buah yang manis untuk hormat bagi nama-Mu Bapa. Tuntun kami terus Tuhan, beri kekuatan ya Bapa. Berikan kami Tuhan hati yang berkobar-kobar untuk memuji meninggikan nama-Mu. Biarlah nama-Mu saja kami permuliakan, nama-Mu saja kami tinggikan. Kau berkati kami semua Tuhan dengan berkat rohani, jasmani, sukacita seperti gelombang laut yang tidak putus-putusnya. Kau berikan kami Tuhan hati yang taat kepadamu. Biarlah kami boleh Tuhan semakin hari kami semakin merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Biarlah kami Tuhan semakin hari semakin melekat kepadamu. Sebab Engkaulah pokok anggur ya Bapa, kamilah rantingnya. Biarlah kami boleh Tuhan, boleh Tuhan melekat kepadamu. Dan boleh kami Tuhan berbuah untuk boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu. Sebab kalau pokok anggur yang tidak berbuah, Engkau akan menebangnya, membuang ke dalam api yang bernyala-nyala. Biarlah kami Tuhan, jadikan kami Tuhan menjadi melekat kepadamu. Biarlah kami Tuhan terus merasakan kasih-Mu yang luar biasa, yang tidak ada kasih seperti kasih-Mu. Terima kasih Bapa buat malam ini. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Berkati ibu kami, ibu gembala kami, ibu Elia ya Bapa, yang selalu menuntun Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kau pakai dia Tuhan semakin hari, semakin memuji meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau ya Bapa. Biarlah Kau pakai Tuhan keluarganya Tuhan menjadi keluarga kerajaan sorga. Berkati anaknya mantunya Tuhan. Berkati layanan Bapa, kemanapun dia pergi Tuhan untuk melayani, Engkau akan menyertainya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati kami semua Tuhan. Kau jadikan kami Tuhan menjadi sahabat-Mu ya Pak. Biarlah kami terus Tuhan, mata kami tertuju kepadamu saja. Telinga kami mendengarkan suara-Mu. Biarlah Kau jadikan kami Bapa penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Biar hidup kami bukan kami lagi, tetapi roh-Mu yang ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, penolong menghibur kami. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa Bapa buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, Kau telah menasehati bangsa ini. Ampuni bangsa kami ini Bapa, yang banyak membuat kejahatan. Tetapi biarlah melalui ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa bertobat ya Bapa. Bahkan roh pertobatan itu Bapa di bangsa kami. Biarlah segala lutut berteluk, segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Biar nama-Mu ditinggikan di bangsa ini, nama-Mu diagungkan. Terima kasih Bapa, Kau jamah Tuhan pemimpin kami. Kau jamah waktunya, Kau jamah Tuhan mulai dari tertinggi sampai yang terendah. Biarlah di sana ada pujian, di sana ada Tuhan pertobatan.
Biarlah kami melihat Tuhan banyak jiwa-jiwa Tuhan bertobat untuk hormat bagi nama-Mu. Kau pakai hamba-hamba-Mu Tuhan terus Tuhan melayani apa dimanapun berada Bapa. Karena Engkau Bapa yang baik, yang tidak pernah tidur, yang selalu memberkati anak-anak-Mu, memakai anak-anak-Mu menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Itu juga kami mau berdoa buat bangsa Israel ya Bapa. Kau berkati bangsa Israel Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan, karena Engkau sudah berfirman Bapa, bangsa ini adalah bangsa pilihan-Mu. Engkaulah Bapa yang di depan menuntun bangsa ini. Biarlah bangsa ini Tuhan boleh bangkit menjadi si pemenang. Siapapun lawannya Tuhan, karena Engkau Bapa yang adil, Engkau akan melawan semua lawannya Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan pertobatan semua di bangsa Israel ya Bapa. Mulai dari presidennya yang baik juga Tuhan, semua Tuhan, oh, rakyatnya semua Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan selalu menuntun bangsa ini. Biarlah dunia melihat bahwa bangsa ini adalah bangsa pilihan. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu. Inilah doa kami Bapa, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan ya. Kita terima berkat ya. Mari kita angkat kedua tangan, nanti baru kita buka saya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarkan rohmu tetap menyala-nyala, memuji, mengagungkan namanya. Dia layak terima pujian. Terimalah berkat sampai Tuhan menjemput di atas awan yang permai. Mari saudara yang percaya, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Bu Eti saat ini. Baik, tiba waktunya kita untuk